Jadi kaya di usia muda adalah mungkin mimpi semua orang yang sedang nonton ini. Cuman nggak ada yang pernah ngasih tahu kalian, harga yang harus dibayar untuk jadi kaya di usia muda itu apa. Semua orang itu gue denger pengen jadi kaya, ya. Mereka pengen sukses, mereka pengen hidup yang enak. Mereka bermimpi akan barang-barang material, seperti mungkin rumah yang mewah, mobil, segala macam. Cuman nggak ada yang ngasih tahu kalian, kutukan yang akan datang di saat kalian tuh kaya di usia muda itu apa. Tapi setelah gua mendapatkan ibaratnya kesuksesan, yang pertama gua lakukan adalah gua mau makan untuk nggak pernah lihat harga lagi. Karena setiap kali gua datang ke restoran dari dulu sejak gua SMA, gua selalu cari menu yang paling murah, gua selalu minum minuman yang paling murah. Gua bisa beli mobil yang dulunya cuman ada nangkring di wallpaper handphone, gua bisa beli akhirnya properti-properti yang gua mau. Tapi di saat itu ya, kala itu gua sadar ya, yang berubah itu bukan cuman digit di rekening, tapi semuanya tentang hidup gue itu berubah. Orang itu mulai datang ya. Gue mulai melihat orang yang datang tuh berbeda. Ketika orang datang ke depan gue tahu ini orang kira-kira maunya apa. Orang cari gue ya, menghormati gue itu karena uang yang ada di rekening, bukan karena diri gue sendiri. Ini adalah dunia yang waktu itu gue ngerasa semua orang itu antara menjilat ya, atau menyanjung, tapi nggak tahu intensi aslinya apa. Nggak ada mentor waktu itu yang ngajarin gue bagaimana cara lihat ini musuh, ini mentor sebenarnya. Dan kala itu ya, waktu gue bahkan masih di perusahaan yang itu, banyak yang mau coba untuk manfaatin ibaratnya momen-momen ini. Orang yang dulunya gue kira jauh, itu mendekat ya, mau dari baik teman, mau dari keluarga. Mereka datang itu bukan karena peduli ya, tapi karena mereka melihat peluang. Di tengah semua itu gue mulai tanya tuh ke diri gue, ini mana nih yang beneran datang ibaratnya karena kemauan mereka sendiri, karena mereka peduli sama gue, dan mana yang datang ke gue itu hanya untuk uang. Semakin lu banyak uang ya, semakin ramai sekitar lu, semakin mereka bersorak-sorai akan kesuksesan lu. Di saat pride lu itu sangat tinggi ya, di usia yang masih sangat kecil, itu gua gambarkan seperti ini, itu mirip seperti ngasih pisau ke anak kecil, ya. Dia bisa antara tusuk orang atau dia bisa tusuk dirinya sendiri. Gua waktu itu udah macam-macam ya, diragukan dan dihina ya. Dihina dari anak orang kaya awalnya, dihina yang gua lakukan itu tidak benar ya, dihina gua melakukan cara-cara yang nggak benar. Tapi kalian harus ingat, gue mulai semua ini itu dari kamera kecil di kamar ya, dari kamera handphone kecil di kamar. Di saat umur yang sangat muda, itu gue mesti memikul tanggung jawab yang berat ya. Kalau kalian mau ngomong dari diselengkat kanan, kiri, atas, bawah, itu nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah dari perusahaan gue yang 100 karyawan. Dari zaman gue jualan sedotan aja gue dikerjain. Gue jualan minyak rambut tuh gue dikerjain ya, sama berbagai macam instansi. Ketika kecil ya dibiarin, ketika udah mulai gede dikerjain. Sering sekali gue mengalami hal itu. Dikerjain supplier pun pernah. Gue dulu order jam tangan tuh, import ya, itu dikerjain. Begitu dikirim, dibilang garansi, nyampe ke Indonesia semuanya pecah semua. Yang nggak tahu pecahnya di perjalanan atau dikirim memang sudah pecah. Itu jauh ya teman-teman, sebelum gua itu mulai nyalain kamera, sebelum gua terkenal di media sosial, gua udah dikerjain sama banyak sekali manusia. Gue dari kecil udah belajar ya, bagaimana caranya koordinasi, bagaimana caranya berbicara, ya. Karena mereka toh juga manusia, gitu. Orang yang sebenarnya mungkin dekat dengan gua ya, pada waktu itu, mungkin orang yang pernah berusaha bareng gua, pernah lihat gua usaha, yang tadinya gua kira dekat, ternyata menyimpan iri hati yang luar biasa di hatinya. Di situ gua sadar, ya, kebanyakan orang, ya, itu bisa dibeli. Kekuasaan pun, ya, ada yang bisa diambil. Bahkan gue kasih tahu ya, dengan uang tuh jeleknya ini, diri gue tuh pada waktu itu ya, ketika gue merasa di atas langit, ketika gue merasa gue punya semuanya, diri gue pun ikut hilang ya. Gue sebutnya di lautan validasi itu. Orang itu cuma lihat apa yang gue miliki, semuanya mau apa yang gue miliki, tapi kalian nggak ada yang mau ya, lihat perjalanan itu seperti apa. Apa yang harus hilang dari gua ya untuk mendapatkan harta itu. Karena untuk mendapatkan kekayaan di dunia ini, semua orang itu mau jadi kaya. Apakah lu cukup gila ya untuk konsisten selama itu? Apakah lu cukup gila untuk kerja setiap hari? Gue sampai detik ini tidak ada satu hari pun gue pernah libur. Mungkin kalau lu pengen ikutin beneran prosesnya, lu harus jadi seperti gue, kehilangan setengah ya jiwa lu dalam menjalankan semua ini. Berani nggak ibaratnya lu do whatever it takes gitu. Karena gue selalu cerita kan, bikin kekayaan tuh satu hal, tapi mempertahankan ini game yang lain lagi gitu. Di dunia ini, gue lihat itu ada kesedihan yang besar sekali. Di mana orang bisa dapetin semua yang dia pernah punya. Ini yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, tapi dia tidak punya waktu untuk menikmatinya.
Dia tidak punya momen bahkan untuk menikmati hasil jerih payahnya. Banyak yang kira, "Oke, mimpi saya pengen punya hypercar, pengen punya sport car." Pernah nggak kalian pikir gimana caranya ketika kalian punya? Ketika kalian punya hypercar, ya, itu kalian harus bisa untuk mempertahankan kekayaan kalian. Mungkin waktu kalian tuh habis bukan cuman untuk make mobilnya. Mobil mungkin kalian nggak pernah bahkan untuk make. Tapi waktu kalian tuh habis untuk mempertahankan mobilnya ada di situ, gitu loh. Mungkin di situ gue belajar bahwa rezeki yang dititip sama gue ya pas gue masih muda, itu ada alasannya, biar gue bisa belajar lebih cepat dibanding yang lain. Ini bukan soal uang banyak-banyakan, ya banyak yang lebih kaya dari gue. Tapi ini soal gimana caranya kita tuh tidak diperbudak oleh uang. Bagaimana caranya gue melihat uang itu sebagai alat. Gimana caranya gue melihat uang itu sebagai alat untuk melayani orang lain. Hari ini ya gue kasih tau, gue itu tidak bangga. Kalau lu bilang, oh Timothy itu orang kaya, gue tidak bangga sama sekali. Gue akan bangga ketika ada orang yang ngomong bahwa gue adalah orang yang bisa melayani orang banyak. Hidup kalian misalnya berubah karena gue, bukan karena uang gue yang gue punya. Gue bangga ya masih bisa punya hati untuk bisa membantu banyak orang. Kalau lu semua di sini ya drive lu itu cuman mau cari uang, percayalah lu nggak akan nyampe karena sulit sekali dan berat sekali. Lu harus jadi gila, lu harus kehilangan mungkin jiwa lu sendiri. Karena dunia ini akan mencoba untuk beli hati lu dengan harga yang lu nggak sadarin. Di situ gue sadar bahwa semua ini ya, semua yang gue punya, semua yang ada di sini itu cuma titipan ya untuk gue. Semua ini tuh bukanlah milik gue. Dunia itu gue kasih tahu ya buat kalian yang nggak paham ya. Dunia itu tidak kekurangan orang yang kaya ya. Orang yang kaya itu banyak sekali yang kalian nggak paham. Ketika gue melihat orang nih, gue nggak tahu bahkan dia orang kaya ternyata kaya sekali gitu loh, banyak sekali. Dunia ini menurut gue cuman kurang orang yang beneran punya hati. Kalau negara ini ibaratnya udah kehilangan cahaya, gue bakal jadi yang pertama untuk bakar obornya duluan ke kalian. Gue memang bukan pejabat, ya seperti orang lain. Gue bukan juga anak dari konglomerat, ya. Gue hanyalah orang biasa. Cuman gue yakin, gue ditakdirin, dilahirin di tanah ini. Bukan cuman untuk jadi orang biasa. Banyak yang tanya, kenapa prediksi gue tuh banyak yang benar tentang masa depan. Gue itu bukan peramal, tapi gue adalah orang yang memiliki visi. Gue bisa melihat, ya, dunia ini ke depannya akan ke arah mana. Gue selalu bilang, ya, manusia itu mortal, ya. Manusia itu bisa mati, tapi sebuah ide yang gue layangkan itu tidak akan pernah mati. Semua ide yang gue berhasil tuangkan ke sini itu akan jadi pengingat untuk generasi ke depan. Kejarlah kebaikan di dunia ini, jangan cuma sekedar kekayaan. Gue belajar satu-satunya ya, caranya untuk keluar dari gue sebutnya kutukan uang ini cuma satu cara. Lu pakai uang itu bukan untuk kesenangan atau hedonisme. Lu pakai uang ya, itu untuk kebaikan, untuk melayani orang lain. Hedonisme tuh percayalah sama gue, itu game yang gak ada ujungnya. Gue udah cobain semuanya yang ada di bawah matahari ini. Ya, itu tidak ada ujungnya. Ya. Gue tidak pernah ngelak gitu ketika ada pikiran gue mau melakukan apa, mau membeli apa, itu tidak pernah gue tidakkan gitu. Gue sudah coba semua yang ada di bawah matahari ini, dan itu tidak ada ujungnya. Uang itu bukan cuma sarana untuk cari validasi, ya. Tapi uang itu adalah amanah yang dititipkan ke lu. Bagaimana nih cara pakainya nih? Semua harta yang gue miliki akan gue habiskan demi satu misi ini. Gimana caranya gue nyalain obor di hati tiap kalian? Gitu. Ini buat yang punya kesempatan pegang handphone. Yang nggak punya kesempatan pegang handphone pun gue fasilitasi dengan gue bangunin sekolah. Banyak yang tanya, loh kalau begitu nggak habis uang lo? Baru bulan ini aja udah mau bangun 2 lagi sekolahan. Jawabannya tidak ya. Gue tidak takut uang gue akan habis. Gue percaya semuanya itu memang bisa hilang. Dan gue tidak mau menggantungkan identitas gue pribadi itu cuma karena uang, karena harta. Uang yang diam, gue percaya ya, uang yang diam itu akan membusuk. Sedangkan uang yang mengalir ke mereka yang membutuhkan itu akan menuhin hati kalian. Gue nggak mau uang gue tuh gue kumpul-kumpulin cuma jadi bendungan keserakahan. Banyak sekali orang yang kalian bahkan nggak paham itu punya tiba-tiba 800 miliar cash di rumah. 1 triliun cash di rumah. Tapi buat apa? Tidak bisa dipakai juga, cuma jadi tadi gue sebut, bendungan keserakahan. Kutukan uang adalah uang itu bukan dipakai untuk disembah. Tapi gimana caranya dari amanah yang dititipkan kita pakai untuk melayani orang lain.